Yesaya 45:18 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bumi itu bukan supaya kosong, supaya kita semua nanti masuk surga. Enggak. Tetapi dia membentuk bumi itu untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saya berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan 2 buah kerajaan. Apa yang dia ciptakan? Anda bisa baca ini dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan Yesus Kristus adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan itu, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Yesuslah diciptakan baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, di surga maupun di bumi, segala kerajaan, penguasa, pemerintahan, dan otoriti diciptakan bagi dia dan untuk dia. Jadi Allah kita itu tidak pernah menciptakan sebuah agama. Karena itu Yesus tidak datang membawa agama. Dia datang untuk mengimpos kerajaan surga di bumi. Dia datang untuk mengestablish dan menegakkan kembali pemerintahan kerajaan surga di bumi ini. Dia datang untuk membawa kerajaan surga datang ke bumi. Maka ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Masukkanlah aku ke dalam surgamu yang penuh dengan permata. Masukkanlah aku dalam surgamu yang penuh dengan sungai-sungai air. Dan penuh dengan bidadari-bidadari berdada montok. Enggak. Apa kata Tuhan Yesus? Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven, right? Supaya kerajaanmu datang. Supaya pemerintahan Allah itu dikembalikan lagi ke bumi ini. Dan kehendaknya di bumi jadi. Bukan supaya membawa manusia ke surga. Yesus datang menebus Anda dan saya untuk mengembalikan Adam kembali masuk kerajaan manusia ini, kembali dicaplok, dikolonisasi oleh kerajaan surga. That's the way it is. Itu pesan Alkitab kita. Yaitu untuk mengembalikan semua ciptaannya ini kerencananya sejak semula. Maka kalau Anda baca di Yesaya 65 ayat 17 dan seterusnya, termasuk di kitab Wahyu dikatakan, dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, betul? Kenapa? Supaya pemerintahannya bisa benar-benar diimpos ke bumi. Supaya pemerintahan kerajaan surga benar-benar ditegakkan di bumi, maka bumi ini harus dibaharui. Dari kutuk dan hukuman. Karena bumi yang pertama dan langit yang pertama ini udah kena kutuk. Betul? Dan Tuhan tidak bisa tinggal di tengah-tengah kita di bumi yang sudah kena kutuk. Karena itu dikatakan aku akan, yang lama jangan kamu ingat-ingat lagi, yang lama sudah berlalu. I will create it a new heavens and a new earth. Dia mengembalikan lagi waktu masa diciptakan dan manusia diciptakan. Tuhan itu tidak menghendaki ada sakit penyakit. Tuhan itu tidak pikir gini, nanti kamu kena COVID ya nak. Tak kasih wabah penyakit. Tak kasih kanker, tumor, saraf kejepit, diabetes, kolesterol, darah tinggi, tulang kejepit, apa meneh. Gigimu akan semakin rontok, rambutmu akan semakin rontok dan botak dan memutih. Kulitmu akan semakin keriput, kamu akan kena penyakit lalu kamu akan mati. Apa itu rencana Allah ketika menciptakan Anda dan saya untuk mati? Seperti kata Muslim, kematian adalah takdir daripada Allah. Tidak. Itu bukanlah rencana Allah sejak semula ketika dia menciptakan Anda dan saya. Allah menciptakan Anda dan saya itu baik. Ketika dia menciptakan bumi, daratan, lautan, tumbuhan, binatang-binatang. Tuhan melihat segalanya itu baik, betul? Dia tidak ada kutuk, nggak mengutuk dia, betul? Nggak ada kutuk. Right? Saya ingat sekali perkataan, mungkin Pak Dadru ya waktu itu yang ngomong ya. Pak Dadru mengatakan bahwa tumor atau cancer di dalam tubuh seseorang itu adalah tubuh kita mendapatkan informasi yang tidak beraturan atau informasi yang tohu babohu, informasi yang acak-acakan. Itu Pak Dadru bukan yang ngomong ya? Bukan Bu, bukan. Oh, bukan ya? Siapa yang ngomong ya? Mungkin saya lupa juga, tapi memang begitu Bu. Kayaknya Pak Dadru kok saya ingat yang ngomong. Informasi yang diterima tubuh kita adalah informasi yang acak-acakan. Yang tidak beraturan katanya. Lalu dari perkataan itu saya ingat, harusnya Pak Dadru yang ngomong waktu itu. Lalu saya ingat Yohanes 1 ayat 1-3.
Lalu saya ingat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada waktu bumi ini acak-acakan dan kacau balau dan kegelapan itu melingkupi bumi. Bumi ini menerima informasi yang kacau balau, ketidakberaturan. Di dalam Alkitab kita, khosek atau kegelapan itu juga artinya ketidakberaturan, acak-acakan. Artinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dia menerima informasi yang salah gitu loh maksudnya. Ya itu benar Bu, itu benar. Kata or jadilah terang di dalam. Terang itu juga berarti obscure, artinya sesuatu yang bisa kamu di dalam dan dalam terang kamu tuh bisa membedakan, kamu bisa discern. Discern tuh artinya, oh lu tahu ini ada meja di sini, ada kursi di sini, ada gunung di sini, ada laut. Kamu bisa melihat. Tapi kalau kegelapan, dikatakan kegelapan itu sama dengan kebodohan. Jadi dalam Alkitab kita orang yang bodoh itu adalah orang yang berada dalam kegelapan. Sampai sini ngerti teman-teman? Orang yang pintar itu dicerahkan dia, diiluminasi dia. Dia tinggal dalam terang. Dia punya hikmat. Ngerti ya? Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena dikatakan adalah firman Tuhan adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita diiluminasi, diterangi oleh firman Tuhan. Betul? Tuh, Sofi. Matius 13 ayat 19 berkata begini. Bagi setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti, maka iblis akan datang dan mengambil itu dan mencurinya. Dia dengar firman tapi nggak ngerti. Ini sama kayak muslim nih, baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Iya nggak? Iya. Bu, Bagaimana Bu mungkin Sophie, baca? Ya. Bu Sophie, benar. Mungkin saya pernah mengatakan begitu. Segala sesuatu ini adalah berdasarkan informasi. Memang pernah saya katakan begitu. Tapi ya mungkin di mana ya, saya pikir nggak lupa juga. Nah, pertanyaan saya Bu Sophie begini. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Allah itu tiba. Ini kadang-kadang dipolemikkan. Kira-kira yang dimaksud Yesus itu kerajaan Allah pada saat itu apa sih? Kerajaan Allah itu benar-benar akan merajakan di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Mungkin Faith bisa bukakan atau bisa bacakan. Lukas 1. Kenapa Bu Sophie? Karena dipolemikkan itu kan akhirnya kan begini, kan minum anggur itu kan nggak ada nggak akan terjadi sampai di surga atau di mana kan begitu. Jadi ada minum anggur di surga, maksud mereka begitu. Enggak, Tapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Lukas Nah, iya, berapa Bu Sophie? Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Dari 31 kan ya? Lukas berapa? Lukas 1 apa Lukas berapa ya Bu Sophie? Lukas 6 ya? 30. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 coba. Oh, ini ya berarti ya. Ya. Kata malaikat itu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Lanjut Bu Sophie. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Stop. Jadi mandat Yesus, dia lahir ke bumi itu sebagai Mesias. Makanya kalian tidak pernah ketemu, di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ngerti? Karena pengharapan bangsa Yahudi
akan kedatangan seorang juru selamat itu adalah seorang Mesias. Mesias itu raja manusia, teman-teman. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya mengatakan, engkau kayak seperti salah satu dari nabi itu, ada seperti Yeremia, Yesaya, Elia gitu kan. Lalu Yesus mengatakan, tapi menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus berkata begini, you are the Messiah. Engkau adalah Al-Masih, the Son of the living God, anak dari Allah yang hidup. Jadi kata Mesias, ketuhanan Yesus itu berkaitan dengan kemanusiaannya, dengan gelarnya sebagai Mesias. Anak dari El Elyon, anak dari Allah yang maha tinggi, atau anak dari Allah yang hidup, itu bicara kemesiasan Yesus. Ngerti sampai sini teman-teman? Dan Mesias yang diharapkan orang Yahudi itu adalah mengimpos kerajaan Israel pada waktu itu menjadi kerajaan yang sulung di bumi ini. Sama seperti pada zaman Daud dan Salomo. Pengharapan mereka akan kedatangan Mesias ben David adalah dia akan duduk di atas tahta Daud, mengambil alih pemerintahan Israel pada waktu itu, mutlak secara politik. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini yang dinubuatkan di dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 di situ Nebukadnezar kan mimpi itu, betul nggak? Nebukadnezar mimpi lihat patung, kepalanya dari emas, dadanya perak, pinggangnya tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat. Itu bicara kerajaan-kerajaan manusia yang didirikan Tuhan di bumi ini, yang diberikan wewenang sama dia. Itu bicara kerajaan yang sulung. Babel, Media Persia, lalu dia bicara Yunani, betul? Lalu dia bicara Romawi sampai kepada zaman kerajaan-kerajaan sekarang ini kita. Ngerti nggak itu? Daniel 2. Baca Alkitab nggak? Halo. Makanya Alkitabnya dibaca, teman-teman, jangan dijadikan ganjilan pintu. Halo. Ingat Daniel 2, kisah Nebukadnezar mimpi ngeliat patung? Nggak ada yang jawab sih ya. Halo. Dibuka mic-nya teman-teman. Ini aku yang mati apa gimana sih? Suaraku kedengeran nggak nih? Dengar. Daniel 2, Jelas. betul? Kisah mengenai Nebukadnezar lihat patung, betul? Itu bicara kerajaan-kerajaan manusia di bumi ini. Lalu dikatakan dia melihat seungkit batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu batu ini menghancurkan patung yang dilihat Nebukadnezar itu, betul? Lalu batu ini menjadi satu gunung yang besar. Itulah disebut kerajaan Mesias yang tidak akan berkesudahan di bumi ini, betul? Halo. Oh ya, betul. Jadi Yesus datang itu bukan aku Allah sembah laku, enggak begitu misinya dia. Dia datang sebagai Mesias yang mengambil alih kerajaan Adam yang dihilangkan oleh Adam di Kejadian 3. Dia datang menjadi raja manusia. Mudeng. Jadi Yesus disebut Tuhan karena apa? Karena Adam itu Tuhan di bumi. Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah Tuhan di surga. Dia raja surga. Dia memerintahnya di kerajaan roh karena Allah kita itu roh. Tetapi Adam itu adalah Tuhan di bumi. Adam itu raja di bumi. Siapa yang ngerti itu? Dan Yesus datang ke bumi itu untuk mengambil alih posisi Adam. Dia datang sebagai Adam yang kedua. Sampai sini ngerti? Ngerti Bu Sophie, lanjut. Kenapa dia harus datang sebagai Adam yang kedua? Ini bagi Anda yang belum ngerti ceritanya, saya ulangi sekali lagi. Ketika Allah itu, dia adalah the creator, dia pencipta, dia the great designer. Dia pencipta alam semesta ini. Dia yang mendesain seluruh alam semesta ini. Ya. Seorang pencipta, sebelum dia memproduksi massal, ini saya kasih tahu kamu nih, misalnya nih, penemu HP, iPhone, laptop, meja, kursi, lemari, AC, mobil, pesawat terbang. Apapun itu, sebelum nih Wright bersaudara ini menciptakan pesawat terbang, bisa terbang-terbang itu, dia itu menciptakan dulu di dalam logosnya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Dia pikir itu. dulu. Betul Bu Sophie. Hah? Isinya itu Dia di dalamnya pikir. itu.
Gimana caranya manusia bisa terbang seperti burung ya? Dia mikir toh, betul enggak? Dia ciptakan tuh dalam logosnya dia udah punya pikir. Oh berarti nanti gue ciptain satu benda yang ada sayapnya 2 nih. Persis kayak burung. Biar bisa terbang. Lalu dia pikir bagaimana caranya aku melawan hukum gravitasi ini. Pakai hukum apa? Pakai hukum angkat namanya. Makanya dia bisa terbang. Bagaimana caranya hukum angkat ini bisa dijalankan? Dia mikir tuh. Setelah ciptakan itu. Dia created. Sebelum pesawat itu jadi. Seperti yang Anda dan saya lihat. Itu udah ada di dalam logosnya penciptanya dulu. Betul. Dia mau ciptain AC. Dia udah mikir dulu. Ih udara panas banget nih ya. Gimana caranya bisa adem? Pakai apa ya? Gue mau ciptain satu alat yang bisa mendinginkan suhu. Betul nggak? Dia desain dulu di dalam logosnya, blueprintnya dia cetak, lalu dia bikin itu, dia bikin blueprintnya itu, betul? Ya betul itu betul. Sebelum saya kasih tahu Anda, sebelum diedarkan massal, sebelum diproduksi massal, sebelum AC, meja, kursi, iPhone, laptop ini diproduksi massal, seorang pencipta itu dia akan bikin prototipenya dulu, ya kan enggak? Dia Itulah bikin yang cetakan dikatakan awalnya berarti. dulu. iPhone 14 ini yang saya punya, contohnya. Prototipe iPhone 14 itu 6,1 inci. Dimanapun Anda beli di Indonesia, di Amerika, di seluruh dunia ini, kalau Anda beli iPhone 14, ya pasti dimensinya harus 6,1 inci, betul? Harus mengikuti prototipenya. Di dalam Alkitab kita dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, yang pertama kali diciptakan itu adalah yang jantan lebih dulu. Yang maskulin, baru Hawa kemudian diciptakan. Adam dan Hawa yang manusia yang pertama itu adalah prototipe daripada manusia. Manusia yang lain itu ngikuti cetakan awalnya ini loh. Makanya kalau ada manusia hidungnya 2, misalnya nih. Satu nih ada kamu melahirkan bayi misalnya, satu hidung di depan, satu hidung di belakang. Itu kira-kira salah cetak nggak itu? Atau cacat produksi itu? Ya, Anda pasti akan heran. Hah? Kamu catat itu mah. Pasti kan akan heran. Kenapa? Karena nggak ngikuti prototipenya, betul? Ya salah cetak namanya. Ada manusia kepalanya 2, ini kan nggak wajar, betul nggak? Betul. Ada manusia matanya 3 misalnya, Anda melahirkan bayi, anak gue matanya 3. Ini salah produksi, kenapa? Nggak wajar, dia tidak mengikuti prototipenya. Cacat produksi namanya. Ya, atau satu lah intinya. Kisah Rasul 17 ayat 26 berkata, dari satu darah, dari satu orang, dari DNA-nya Adam, dikatakan begitu, dijadikanlah semua manusia di muka bumi ini, betul? Betul, Bu. Sebelum Anda dan saya itu diproduksi massal nih loh, sekarang yang miliaran manusia ini adalah hasil produksi massal spermanya Adam. Allah itu bikin prototipenya dulu, yaitu Adam yang pertama. Kata Adam di dalam Kejadian 1 ayat 26, coba Wet buka kata Kejadian 1 ayat 26. Kenapa aku yang dibesarin, kamu aja yang dibesarin? Ini diceritakan Bu Sufi, ini namanya di Islam Tauhid. Islam tauhid, nggak ada tauhid. Iya di Coba Islam, buka iya kalau di Kejadian Kristen. 1 ayat 26. Nggak ada. Kamu nggak ngerti begini-begini. Trinitas itu lebih tauhid daripada tauhid kamu itu. Kamu nggak sadar. Dikira saya tidak mengerti. Dikira saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Iya, ngerti. Semua Kamu nggak lebih ngerti apa-apa. tauhid daripada tauhid Islam. Adam itu siapa, Lihatin Bu teman-teman. Sufi? Lihatin teman-teman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam. Saya bacakan Anda bahasa Adam Ibrani itu ya. siapa? Aduh, diam kamu ih. Aldi, Rusuh aja. diam Turun. dulu lah, Aldi. Emang kalau tukang cilok ini begini nih emang ya. Nggak nyambung. Baiklah kita menjadikan Adam menurut Selem dan Demut kita. Lalu dikatakan begini, supaya mereka. Jadi Adam itu dalam bahasa Ibrani itu berarti plural atau jamak, teman-teman. Ngerti? Anda enggak percaya, saya klik ini kata Adam. Kamu enggak punya bahasa Ibrani ya? Alkitab yang diklik. Interlinear kan. Kalau enggak Alkitab Sabda aja. Aku sabda nggak ku itu. Tar, di kejadian kan ini Bu? Yang kejadian 1:26 tadi kan? Tar. Saya klik kata Adam. Tar ya. Online Hebrew interlinear.
Kata Adam itu adalah jamak. Maskulin jamak, teman-teman. Siapa yang ngerti ini? Jadi ketika Tuhan di Kejadian 1 ayat 26, dia berkata, aku mau ciptain Adam. Itu artinya dia menciptakan satu jenis spesies baru. Jenis spesies baru yang artinya mankind atau kemanusiaan. Tuh lihat di situ tuh. Dia gampangnya aku mau ciptakan jenis spesies baru yang namanya manusia-manusia gitu. Banyak jamak, bukan satu. Makanya dikatakan biarlah mereka, bukan biarlah dia berkuasa, tapi biarlah mereka berkuasa. Sampai sini ngerti? Dia itu menciptakan mankind. Jadi kata Adam di dalam Alkitab kita itu artinya manusia, itu jamak. Kalau manusia pertama, itu di dalam Alkitab kita digunakan kata Ha-Adam. Manusia yang satu itu artinya manusia pertama yang diciptain Tuhan, gitu. Ngerti? Halo? Lanjut. Kok di situ nggak ada pluralnya ya? Ya sudah saya kasih tahu Anda aja ya bahwa kata Adam itu jamak, yaitu bukan tunggal, jamak, plural. Ya. Tetapi dia ciptakan dulu prototipenya nih, zakar dan nekebah dikatakan di situ. Zakar itu alat kelamin laki-laki, nekebah itu perforated, sesuatu yang dilubangi. Itu alat kelamin perempuan. Yang di coba kamu klik Kejadian 1 ayat 27. Zakar dan nekebah, laki-laki dan perempuan. Yang ini ya? Ya, Kejadian 1 ayat 27. Oke. Kata zakar dan nekebah di situ ada female and male itu. Oh ini. Ini ya. Male dulu coba male. Itu pakai kata zakar. Itu bukan laki-laki ya. Zakar itu alat kelamin laki-laki. Zakar atasnya itu Faith. Iya ini. Ini ya. Zakar. Ngerti di sini teman-teman? Zakar. Ini lihat tuh kata zakar. Ya. Lalu nekebah, kita lihat nekebah. Yang female ya. Female nekebah. Nekebah itu artinya sesuatu yang berlubang. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Alright. Dia ciptakan satu prototipe manusia di situ. Lalu ketika Adam yang pertama, prototipe manusia, dia tuh imam besar kita yang pertama ya. Adam yang pertama, itulah imam besar kita. Artinya dia yang mewakili seluruh manusia di hadapan Allah. Hanya dia yang masuk ke Taman di Eden. Ya, Taman di Eden adalah sebuah taman yang tertutup. Ketika Adam dan Hawa ini diciptakan, laki-laki dan perempuan yang pertama, prototipe daripada manusia pertama diciptakan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, maka kita buka Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 bacakan. Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Pada waktu prototipe daripada manusia diciptakan, laki-laki dan perempuan, zakar dan nekebah, dua-duanya bernama Adam, teman-teman. Ngerti ya? Kata Hawa itu baru diganti oleh Adam. Anda baca di Kejadian 3. Ketika yang perempuan ini melahirkan anak, maka yang laki-laki ini mengganti namanya menjadi Hawa. Kamu sekarang akan disebut Hawa atau Hawa, ya, karena kamu ibu dari segala yang hidup. Tetapi pada waktu dua-duanya diciptakan, kedua-duanya namanya Adam, namanya manusia. Dan keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maskulin dan feminim. Allah itu punya dua sifat, maskulin dan feminim. Sampai sini ngerti? Tetapi lihat ini, sesudah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa, bukan menurut rupa dan gambar Allah, tapi menurut rupa dan gambar Adam. Dia beri nama Set. Jadi kita, karena Adam ini, lu bayangin ya, kalau prototipenya ini rusak, cetakan pertama ini cacat, maka semua yang kita diproduksi masalah ini ngikuti prototipe pertamanya semua, kehilangan rupa dan gambar Allah semua. Ngerti sampai sini? Saya kasih Anda contoh, kalau Toyota Agya dan Ayla nih ada satu masalah di dalam airbagnya atau dalam sistem remnya misalnya, maka semua produksi Toyota Agya dan Ayla ini akan ngikuti prototipe yang rusak semua tuh airbagnya. Sampai sini ngerti? Lalu caranya gimana?
Kalau itu salah produksi misalnya apa namanya? Kalau Anda pernah dengar pesawat terbang itu enggak? Dia kan selidiki toh. Kalau Airbus misalnya mengeluarkan satu jenis pesawat baru, ada kecelakaan pesawat. Dia kan selidiki ini salahnya di mana nih? Kalau salahnya di cacat produksi, dia akan tarik kembali semua produksinya, ditarik sama pabriknya, dicetak ulang. Betul apa enggak? Halo? Betul, Bu Sufi. Sekarang kalau manusia ini sudah rusak, di mata Allah dikatakan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah mati. Gimana caranya Allah mengembalikan manusia? Gimana caranya? Pencipta kita. Dia bikin prototipe manusia baru, betul? Siapa Adam yang baru itu? Coba kita buka Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu kita buka 1 Korintus 15. Yesus adalah prototipe daripada a new humanity. Sampai sini ngerti? Dia cetak ulang itu manusia. Coba kita baca. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14 apa katanya? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum, itu ya Bu Sufi ya? Sampai ayat berapa Bu Sufi? Sebab sebelum hukum Taurat 14. ada, telah ada di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam adalah gambaran Yesus yang akan datang. Anda mau tahu Yesus, Anda mesti kenali Adam dulu. Ini orang Wanes begini-begini nggak ngerti. Orang Wanes itu menolak kemanusiaan Yesus. Anda ngerti? Yesus itu disebut Adam yang kedua atau the last Adam. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 47. 45 lah, 45 sampai 47. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai dengan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Siapa manusia kedua dan siapa Adam yang terakhir yang dimaksudkan Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 45-47 ini? Tuhan Yesus. Yesus is the second Adam. Dia adalah prototipe daripada manusia baru. Maka Yesus berkata nih, kalau kamu tidak lahir kembali dari air dan roh, nggak ditarik sama kantor pusatnya, diproduksi ulang kamu, dilahirkan kembali, you cannot enter the kingdom of God. You cannot enter the kingdom of heaven. Betul? Betul, Bu Sofi. Kamu mesti ditarik kembali, diproduksi ulang. Gitu loh. Lalu Nikodemus berkata, aku udah tua. Bagaimana mungkin aku bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Tubuh kita nggak bisa dibaharui di dunia ini, teman-teman. Tapi roh kita harus dibaharui lebih dulu. Supaya roh kita ini bisa mengerti kehendak Allah. Supaya roh kita ini bisa menyembah Allah. Karena dari roh kepada roh. Barang siapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Akal budi kita itu belajar. Akal budi kita, kamu harus membaharui akal budimu terus-menerus supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran kaliknya. Maka pencipta kita, dia turun menjadi manusia untuk memberikan kepada kita suatu role model,
suatu prototipe. Ini loh caranya kamu jadi manusia yang sejati, yang menurut kehendakku. Maka ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Parafrase saya mengatakan begini, ini loh manusia Adam, anak Allah yang aku mau, yang kayak anakku yang kayak begini loh. Kamu harus menjadi serupa dengan dia. Maka dikatakan kita semua dirubah serupa dengan gambaran anaknya, betul? Kenapa? Ngikuti prototipenya yang baru. Ya sebenarnya kalau kamu cuma ngikuti prototipenya Adam, kamu cuma lahir sekali dari bapakmu Adam, kamu cuma lahir dari spermanya Adam, you cannot enter the kingdom of heaven. Kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Kamu harus diproduksi ulang, nak, ditarik sama kantor pusatnya, diproduksi ulang sesuai dengan prototipenya yang nggak cacat tadi, yang sudah sempurna, yaitu Yesus. Maka dikatakan kita disempurnakan di dalam Dia. Nggak bisa ngerti? Maka dikatakan dialah yang sulung dari segala yang diciptakan. Artinya apa? Dia prototipe daripada semua ciptaan yang baru ini. Jadi tujuan Tuhan menebus kita itu bukan membawa manusia ke surga, tapi untuk mengembalikan alam semesta ini ke rencananya sejak semula ketika Dia menciptakan Anda dan saya. Nggak bisa ngerti? Yang pertama kali dibaharui adalah manusia dulu. Maka dikatakan seluruh makhluk rindu saatnya anak-anak Allah itu dinyatakan. Ketika kita ini dimuliakan, dikembalikan ke posisi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka bumi, langit akan mengikuti ciptaan yang baru ini. Ngerti nggak ini teman-teman? Ngerti Bu, ngerti. Supaya kerajaan surga berada di tengah-tengah kita. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka antara kerajaan surga dimensi roh dengan kerajaan manusia di bumi ini, kerajaan fisik, itu overlapping, itu tumbang tindih, harmonis dan selaras. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka kerajaan surga dan kerajaan manusia ini berseteru, berlawanan. Yesus datang memperdamaikan kembali antara kerajaan surga dan kerajaan manusia di bumi ini. Dia menyatukan kembali kerajaan Allah di bumi ini. Supaya sekali lagi kerajaan surga bisa meraja di tengah-tengah kita. Ngerti? Supaya sekali lagi kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah di dalam dimensi fisik kita ini. Bukan membawa manusia ke surga. Manusia tidak boleh menjadi penghuni surga. Penghuni surga adalah makhluk roh. Mazmur 29 ayat 1, Mazmur 89 ayat 6. Manusia itu diciptakan untuk menghuni bumi tadi loh. Di dalam Yesaya 45 ayat 18. Supaya menghuni kerajaan di bumi, supaya mencerminkan, mewakili kerajaan surga yang adalah roh yang tidak kelihatan itu di bumi. Itu adalah the great design. Itu adalah rencana Allah sejak semula. Ketika menciptakan manusia untuk duduk bersama Dia di sebelah kanannya, memerintah bersama Allah. Jadi kata duduk di sebelah kanan adalah memerintah bersama Allah. Di mana Allah kita itu memerintah dalam kerajaan surga dan Adam itu menjadi Tuhan di bumi ini. Sampai sini ngerti? Adam itu kehilangan posisinya dari duduk di sebelah kanan Allah ini. Yesus datang untuk mengembalikan lagi posisi manusia duduk di sebelah kanan Allah. Maka Anda lihat sekarang ketika dia sudah punya kodrat manusia, dikatakan apa? Dia naik ke surga ditutupi awan-awan dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi pengantara kita. Artinya dia menjadi Adam yang sejati. Saya kasih tahu Anda, di hadapan manusia dia adalah Adam yang sejati. Saya bacakan Anda ini kalau Anda tidak percaya dia pengantara. Coba kita buka 1 Timotius 2 ayat 5. Lalu Ibrani 7. 1 Timotius 2 ayat 5, lalu Ibrani 7. Ini ya Bu Supi. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu yaitu manusia Kristus Yesus. Di hadapan Allah, Yesus itu adalah the perfect Adam. Dia manusia sejati. Dia mewakili manusia di hadapan Allah. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Maka sejak itu manusia tidak lagi punya seorang imam besar. Maka yang kita rindukan adalah seorang imam besar yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Sampai sini ngerti? Halo? Maka Yesus dikatakan imam besar kita. Kita buka Ibrani 7 ayat 25.
22 lah ya. Kita lihat dari ayat Ibrani 7 ayat 22. Sorry, mulai ayat 21. Kita baca dulu. Ini mengutip Mazmur Daud 110 ayat 1. Ayat 21, Ibrani 7 ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Itu Bu Sophie. Lanjut. Sampai ayat berapa? Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Lanjut. 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Lanjut lagi Bu Sophie. Ya 25. 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian. Sampai ayat 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Stop. Kita kembali ke atas tadi. Di ayat 21 tadi, penulis Ibrani ini mengutip Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Artinya dia imam sekaligus raja. Imam, saya kasih tahu Anda, kenapa itu disebut imam besar kita? Karena imam besar itu haruslah seorang manusia. Yesus itu harus punya kodrat manusia. Sampai sini ngerti teman-teman? Kemanusiaan Yesus ini jarang diajarin sama gereja, betul? Halo? Ya enggak? Betul apa enggak? Betul, Bu Sophie. Betul. Sehingga banyak orang menyangkal sama gereja, betul? Nah ini nih, jagonya datang. Shalom Ibu Sophie. Salam Pak Erben. Salam. Oke, silakan lanjut. Lanjut nih, Pak Erben juga ngajari hal yang sama ya. Saya rasa kita saling melengkapi. Seharusnya Pak Erben setuju dengan apa yang saya ajarkan. Imam itu haruslah punya kodrat manusia, harus mewakili seorang manusia. Saya kasih tahu Anda, imam di dalam Alkitab itu bukan seperti dalam pandangan Islam, pemimpin sholat. Ngerti? Bukan. Imam besar Harun, kalau Anda baca, ya saya sudah berkali-kali ngajar, jabatan imam dengan jabatan nabi itu bertolak belakang, berkebalikan. Nabi itu adalah juru bicara Allah, kepanjangan lidah Allah. Dia berbicara untuk kepentingan Allah di hadapan manusia. Itu nabi. Imam itu bukan juru bicara Allah. Imam itu juru bicara umat. Dia berdiri di hadapan Allah mewakili umat untuk kepentingan umat. Sampai sini ngerti? Makanya kalau imam besar Harun, Anda baca di dalam kitab imamat, keseluruh imamatan kita. Tipologi Harun. Ketika imam besar Harun itu masuk ke ruang Maha Kudus yang setahun sekali, maka di kakinya itu akan dipasang rantai bel buah delima bel sehingga bunyi. Kalau imam besarnya itu mati di ruang Maha Kudus karena dia berdosa, maka mayatnya akan diseret keluar karena nggak ada yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu gambaran taman di sebelah timur di Eden. Ya, ruang Maha Kudus itu adalah taman di sebelah timur di Eden. Diseret mayatnya keluar. Kalau imam besarnya itu berdosa dan dia mati di ruang Maha Kudus, maka selama 1 tahun itu Allah akan menganggap seluruh bangsa Israel berdosa dan dosanya itu tidak diampuni Tuhan. Kena kutuk itu. Bisa ada sakit penyakit, bisa ada wabah, macam-macam pokoknya lah. Kenapa? Karena berarti persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Kenapa? Imam besarnya. Tuhan tidak melihat bangsa Israelnya, dia melihat imam besarnya. Jadi imam besar ini mewakili umat di hadapan Allah. Makanya ketika imam besar Harun masuk ke ruang Maha Kudus, dia mengenakan baju efod. Di mana ada 12 batu di dadanya yang masing-masing diukirkan nama anak-anak Israel. Dan di bahunya, 6 di kanan, 6 di kiri. Dia membawa beban. Dia mewakili seluruh bangsa Israel di hadapan Allah. Sampai sini ngerti teman-teman?
Yes, setuju. Iya, Bu Sophie. Maka begitu Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, karena Adam itu imam besar kita yang pertama, dia masuk di dalam taman di Eden, maka seluruh umat manusia turut jatuh dalam dosa karena imam besarnya berdosa. Begitu loh teman-teman, mudah nggak? Tadi Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14, dalam persekutuan dengan Adam kita semua mati. Karena Adam itu imam besar kita. Dia mewakili seluruh manusia di hadapan Allah. Tetapi dalam persekutuan dengan imam besar kita yang kedua yaitu Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus datang sebagai prototipe manusia baru. Sebagai yang sulung dari semua yang diciptakan ulang, itu maksudnya. Kemanusiaan Yesus sangat amat penting diajarkan. Orang Wanes itu menolak Yesus sebagai imam besar karena mereka menolak kemanusiaan Yesus. Imam besar itu artinya mewakili manusia di hadapan Allah. Sejak zaman Adam jatuh dalam dosa di Kejadian 3, maka manusia itu tidak punya lagi imam besar. Ada lihat itu di dalam kitab Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, 1 Raja-Raja 22. Ketika ada sidang ilahi di surga termasuk di Daniel 4. Maka manusia tidak punya seorang imam besar yang menjadi pembela di hadapan Allah, betul? Setiap keputusan dalam sidang kerajaan surga langsung kena dampaknya kepada dimensi fisik kita. Sampai sini ngerti? Maka Ayub di Ayub 9 ayat 33 Ayub berkata ini, seandainya aku punya seorang imam besar, seandainya aku punya seorang pengantara, seandainya aku punya seorang wasit yang bisa menjadi pengantara perkaraku, yang bisa membela perkaraku di hadapan Allah. Karena Allah itu bukan manusia. Harus ada jembatan yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itulah jembatan atau sulam atau tangga yang dilihat Yakub di Kejadian 28. Dan Yesus berkata di Yohanes 1 ayat 52. Akulah tangga atau sulam yang dilihat Yakub itu. Akulah jembatan yang menjadi pengantara antara dimensi roh dengan dimensi fisik. Karena itu dia harus punya dua kodrat, yaitu Allah sekaligus manusia. Anda nggak percaya ini? Kita buka. Tadi Ibrani 7. Kemanusiaan Yesus, kita buka 2 Korintus 11. Lufet. Bentar Bu Sophie, lagi itu lobet tadi itunya apa tabletnya, bentar ya. Oh ya. 2 Korintus 1 Korintus 11, sorry. 1 Korintus 11 ayat berapa Bu Sophie? Kita baca mulai, bukakan dulu ya. Kita baca mulai dari ayat 26. Ini bicara mengenai perjamuan kudus, 1 Korintus 11. Setuju nggak Pak Erben kalau saya katakan bahwa Muslim ini seperti ketika Muslim kan selalu bertanya, mengapa Yesus manusia kamu jadikan Tuhan? Lalu Edis berkata bahwa sebenarnya kalian tahu nggak sih apa arti kata menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mentuhankan Yesus? Jangan-jangan kalian tuh seperti tukang cilok nanya sama tukang tambal ban bagaimana caranya orang operasi mata. Jadi kita melihat 2 orang bodoh berdebat, betul nggak? Tukang cilok ini saya ibaratkan Muslim, tukang tambal ban saya ibaratkan orang Wanes. Tukang cilok tanya sama tukang Wanes, Yesus Tuhan, Tuhan. Kalau Yesus Tuhan dia berdoa kepada siapa? Lalu tukang tambal ban menjawab, Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Jadi ini kita melihat 2 orang, ngerti? Tukang cilok tanya sama tukang tambal ban gak ngerti apa-apa. Ya jawabannya begitu. Iya sih, gara-gara Wanes yang kacau ini. Jangan tanya, coba baca Fet mulai ayat 26, 27. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lanjut, ayat 29. 28 juga ya Bu Sophia? Ya, 28 bolehlah dibaca, 28, 29.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tadi saya mengatakan bahwa ketuhanan Yesus, kuriosan untuk Yesus itu adalah berkaitan dengan kemanusiaannya sebagai Mesias. Sampai sini ngerti? Nah, kalau kamu, makanya kata Tuhan ini kita mesti ngerti dulu. Jangan tanya sama tukang tambal ban, teman-teman. Ya, Anda udah tukang cilok, tanya sama tukang tambal ban bagaimana caranya operasi mata. Anda harus tanya sama kami, ahli-ahli operasi otak kadrun ini. Jangan tanya sama tukang tambal ban, nggak ngerti jawabannya dia. Lalu mesti berkata nih, Tuhan itu Yesus itu Bapa. Iya, Tuhan kok mati, begitu kan? Betul nggak? Anda dengar nggak itu? Lalu Muslim mengutip 1 Korintus 11 ayat 26 nih. Lalu orang waris berkata, enggak kok, Tuhan tidak bisa mati. Lalu mereka mengatakan ini, tapi kan ini katanya kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya apa enggak? Halo? Iya. Iya, Bu Sofi. Saya kasih tahu Anda, ketuhanan itu berkaitan dengan kemanusiaan. Lihat ini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya tanya, Allah punya tubuh dan darah enggak? Gak punya dong, Allah itu roh, gimana sih? Tidak. Yang punya tubuh dan darah itu cuma manusia. Betul nggak? Betul. Lalu ayat 29 berkata begini, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketuhanan itu berkaitan dengan kemanusiaannya, teman-temanku tercintrong. Ya, Bu Sofi. Ya, ini yang orang waras itu nggak mudeng-mudeng dikasih tahu, nggak mudeng-mudeng. Kasih tahu orang mudeng-mudeng. Oke, sekarang kita lihat 2 Korintus 11. Tadi 1 Korintus 11, sekarang kita lihat 2 Korintus 11 ayat 31. Jadi kalau ditanya, mesti nanya begini, Bu, coba buka Lukas 2 ayat 11. Malaikat datang kepada para gembala dan berkata, hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus Almasih, Tuhan di kota Daud, betul? Betul. Yesus Tuhan, Bu Sopi. Yesus Tuhan, gue bilang. Buka Bu Sopi ayat 20 dan ayat 21 dan 22-nya. Setelah genap 8 hari Yesus disunatkan dan dia diberi nama Yesus seperti nama yang malaikat itu beritahukan kepada ibunya sebelum dia dilahirkan. Lalu setelah genap pada hari pentahiran, Maria ibunya membawa Yesus ke bait suci untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan, Bu Sopi? Lu tanyanya harus ke kita, jangan lu tukang cilok, tanyanya sama tukang tambal ban. Gak ngerti tukang tambal ban jawabnya, betul? Betul sekali. Ketuhanan Yesus itu karena dia Mesias. Kamu baca di dalam seluruh Alkitab kita, ketuhanan Alkitab perjanjian betul mementingkan kemanusiaan Yesus. Itu yang ditekankan. Kemanusiaan Yesus sangat amat penting sehingga Yesus berkata begini, tubuhku dan darahku benar-benar makanan dan minuman. Barang siapa tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, dia tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya, betul? Jangan kemana-mana, Fet, di sini aja. Buka 2 Korintus 11 ini, ayat 31. Kemanusiaan Yesus memberi kita hidup yang kekal. Penting, sangat penting diajarkan oleh gereja. Anda menyangkal kemanusiaan Yesus, Anda antikristus. Cuma gereja nggak menekankan ini. Kemanusiaannya itu memberi kita hidup kekal, teman-teman. Kalau Allah itu nggak punya daging dan darah, kalian gimana sih? Allah itu roh. Sekarang kita lihat ini, 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, betul? Betul. Yesus itu disebut Mesias Tuhan karena dia tuh Tuhan di bumi. Dia bergelar Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja di bumi.
Dia mengambil alih lagi ketuhanan Adam yang dihilangkan Adam di Kejadian 3 tadi. Dia mengambil alih lagi kerajaan yang dihilangkan Adam di Kejadian 3 tadi. Dia mengambil alih lagi keimamatan Adam yang jatuh di Kejadian 3 tadi. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, imam besar kita yang pertama, raja yang sulung di bumi ini, maka jatuh pula keimamatannya. Kita kehilangan kerajaan Adam di bumi. Dia pindahkan kerajaan Adam di bumi di bawah kerajaan maut. Sehingga kita semua berada di bawah kerajaan kematian. Dikatakan Alkitab berkata begitu. Yang ketiga, kita kehilangan dominion, kuasa untuk memerintah bumi ini. Itu yang dihilangkan Adam. Dan itu dikembalikan Yesus. Jadi Allah itu siapa? Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 54, Yesus sendiri berkata begitu. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 54. Lalu orang manis tertawa, Pak Erben. Masa Abu Syafi bilang Tuhan punya Allah? Bukan gue yang ngomong Rasul Paulus sama Rasul Yohanes, sama Rasul Petrus, betul? Iya. Bukan gue yang ngomong. Iman Kristen tidak boleh didirikan di atas dasar Sofiatul. Iman Kristen harus didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Coba baca Yohanes 8 ayat 54, apa kata Yesus? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Cocok nggak dengan 2 Korintus 11 ayat 31 tadi? Allah itu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, betul? Yesus ngomong, yang kamu sembah sebagai Allah, itu Bapakku. Betul nggak? Halo? Tuh, Bu Sofi. Tak boleh pengajaran itu keluar dari apa yang dikatakan para nabi dan para rasul. Apakah dia Allah yang sejati? Yes. Coba kita lihat. Orang waris nggak bisa jawab ini. Coba 1 Korintus 6 ayat 14, Faith. 1 Korintus 6 ayat 14. Apalagi Wahyu 3 ayat 12. Gak bisa jawab mereka. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Pak Erben, kira-kira orang waris bisa jawab ini enggak? Mungkin tanya Wanis ini. itu kalau sudah berbicara jabatan Yesus sebagai imam, sebagai raja, sebagai apalagi imam besar ya, Di nanti blender sebagai jadi satu. nabi, sebagai guru, udah nggak bisa. Pokoknya bagi Wanis itu Alkitab itu jadi buku apa? Buku yang nggak jelas. Tapi mungkin faktor ini juga ya, mereka nggak pernah menulis karya ilmiah, jadi mereka nggak ngerti sistematika dalam memahami tulisan. Ya maklum lah ya. Oke lanjut Sofi. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ini nggak bisa dijelaskan Wanes ini. Nggak bisa. Orang muslim nanya, Tuhan kok dibangkitkan oleh Allah? Belum lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Belum lagi Roma 15 ayat 6. Belum lagi Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 17. 2 Yohanes 1 ayat 3. Yohanes nggak bisa jawab ini. Pasti Wanes nggak bisa jawab. Wanes, saksi Yehova, mereka itu hanya gaya-gayaan doang. Nah saat ini media sosial makin terbuka sehingga memberikan mereka ruang untuk banyak berbicara. Akhir-akhir ini saya lihat dari saksi Yehova, dari Jesus Only, ya Wanes mereka itu, mereka lagi gencar-gencarnya buka room untuk berdiskusi dengan orang-orang Kristen awam yang tidak memahami konsep iman Kristen. Ketika ditanya, siapa yang bisa buktikan bahwa dalam Alkitab itu ada Tritunggal? Nah, beberapa orang Kristen nggak bisa menjawab itu karena kurangnya belajar, sehingga orang-orang Jesus Only itu mulai mengambil kesempatan untuk mengobok-obok iman Kristen. Sayangnya teman-teman, usaha mereka itu tidak berhasil.
Mau bagaimanapun usaha mereka, bagaimanapun mereka berjungkir balik, iman Kristen yang diakui adalah uh, iman yang Tritunggal. Dan di luar itu sudah dinyatakan sesat, dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Jadi mari kita orang-orang Kristen jangan sampai kalah berargumentasi dengan saksi Yehova, dengan oneness, dengan mereka-mereka yang tidak mengakui iman Kristen, tidak mengakui Allah Tritunggal, tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Hati-hati, karena mereka banyak sekali. Jadi untuk saat ini musuh kita bukan hanya dari RT 6, ya kan? Tetapi dari dalam tubuh Kristen sendiri banyak, teman-teman, ya. Banyak. Jadi banyak anti-kris itu muncul dari kekristenan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen jangan pernah bosan untuk belajar. Kita dituntut untuk belajar, itu pertama. Kedua, di dalam Alkitab, Tuhan itu mau kita menyembah Dia itu dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, dengan perasaan kita, dengan semua yang kita miliki. Ya kan, kalau menyembah Tuhan dengan akal budi, sudah pasti adalah pengetahuan, kita harus belajar. Nah, banyak orang Kristen yang merasa sudah cukup. Merasa bahwa mereka sudah pintar, tidak mau belajar lagi. Tidak boleh, teman-teman, ya. Kita bukan imani saja. Orang Kristen itu tidak boleh mengimani saja, karena kita harus bisa menjelaskan apa yang kita imani dengan logika kita. Karena itu, materi-materi yang diberikan oleh Ibu Sofiatul, oleh teman-teman apologet Kristen, mari kita terlibat, ikut belajar dan membagikan ini kepada sesama kita orang Kristen lainnya. Jangan malas-malas, teman-temannya. Kalian hanya klik di YouTube di bawah itu membagikan, kalian share di media sosial kalian semua, itu sudah kalian sudah terlibat dalam pelayanan itu sendiri, ya kan? Jadi jangan malas-malas. Sehingga tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita Muslim yang mengatakan bahwa orang Kristen itu imani saja, itu dibantahkan dengan argumentasi yang kita berikan ketika meresponi pernyataan mereka seperti itu. Jadi jangan mau rendah-rendahin oleh kaum sebelah. Dan saat ini saya pikir tuduhan mereka bahwa imani saja itu sebenarnya mereka sendiri, karena tidak sedikit dari mereka yang tidak memahami iman mereka. Bahkan beberapa yang saya tahu, mereka itu hafal-hafal dengan bahasa Arab ayat-ayat mereka, tapi artinya mereka sendiri tidak tahu. Yang penting hafal, karena ketika Anda menghafal mendapatkan pahala dan sebagainya. Entah pahala itu untuk apa, saya pun tidak tahu. Kalau kita orang Kristen tidak boleh begitu, karena apa? Alkitab kita itu yang bahasa aslinya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, telah diterjemahkan menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi ini seharusnya membuat kita tidak malas-malasan lagi, karena sudah cukup mudah. Alkitab telah diterjemahkan dalam bahasa kita sendiri, bahasa ibu, bahasa Indonesia, sehingga kita tanpa menafsirkan panjang-panjang kita sudah bisa paham maksud ayat itu apa. Sedangkan teman-teman kita sebelah, menurut saya mereka lebih susah karena harus berbahasa Arab, ya kan? Maka dari itu kita melihat ada kisah-kisah lucu, ya. Orang-orang Indonesia nyanyi lagu-lagu sekuler Arab tapi dibawa dalam sholawat mereka dan sebagainya dalam acara-acara resmi Islam. Itu kan lucu, teman-temannya, karena mereka tidak tahu artinya, ya kan? Saking mereka beranggapan bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga. Saya pikir ini yang lucu, ya. Ini yang imani saja sebenarnya. Yang penting bahasa Arab gas, yang penting bahasa Arab gas. Nah, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita perlu memahami segala sesuatu
kita harus mampu menjelaskan segala sesuatu yang kita imani. Jadi Yesus adalah Tuhan, itu sudah final. Dan Yesus itu datang bukan hanya kepada umat Kristen, tetapi dia datang kepada dunia ini. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, entah dia dari agama apapun itu, dia diselamatkan. Dia menjadi umat Allah. Sebaliknya, walaupun kita orang Kristen dan kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, seperti saksi Yehova dan lain-lainnya, mereka tetap binasa. Mereka tetap binasa. Mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal itu. Karena siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Matius 28, di sana jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekian teman-teman, Tuhan memberkati.